Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mom, semangat pagi. Hari ini aku lagi mau bikin masakan khas Jepang, tori paitan ramen, yang biasanya juga merupakan menu di restoran Jepang. Rasanya enak banget karena kuahnya ini creamy, yang merupakan hasil dari saripati, tulang, dan daging ayam. Jadi pastinya sehat dan menggunakan bahan-bahan yang halal juga. Untuk Moms yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Pertama-tama kita akan membuat telur ramennya dulu, atau Ajitsuke Tamago. Untuk bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Moms. Di sini aku menggunakan soyu dan juga mirin dari merek Kikkoman yang udah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dan aku belinya dari online shop. Jadi ini udah di repack 200 ml, dan satu botol juga bisa digunakan untuk semua resep di video ini. Dijual dengan harga yang terjangkau di bawah 15.000. Aku share linknya di kolom deskripsi ya Moms. Nah, untuk membuat ramen egg ini cukup simple. Jadi semua bahannya kita masukkan, mulai dari mirin, soyu, air, gula pasir, dan juga cuka dapur. Nah, ini setelah mendidih kita akan angkat, lalu kita tunggu hingga dingin. Sekarang kita akan menyiapkan telurnya. Kita akan panaskan air hingga mendidih, dan setelah mendidih kita masukkan telur dengan sendok sayur supaya telurnya tidak pecah. Boleh kita aduk-aduk perlahan untuk membantu kuning telur tetap berada di tengah. Kita set timer 7 menit untuk membuat telur setengah matang dan 8 menit untuk membuat telur matang. Jadi di sini saya set 7 menit. Setelah 7 menit kita bisa angkat dan rendam dalam air yang akan kita masukkan es batu. Dan es batu bertujuan untuk menghentikan proses masak agar telurnya ini tidak menjadi matang. Selanjutnya untuk mengupas kulit telur, kita ketukan perlahan dengan garpu di seluruh permukaan kulit telur, sehingga dengan cara seperti ini kita mudah mengupas kulit telur dan telurnya juga tidak pecah. Setelah itu kita siapkan plastik ziplock. Kita masukkan semua telur yang sudah kita kupas. Kita masukkan juga campuran soyu yang sudah dingin. Kita usahakan supaya udaranya juga kita keluarkan seperti ini. Lalu kita tutup rapat ziplocknya. Lalu kita simpan di dalam chiller atau kulkas bawah minimal 24 jam ya Moms. Jadi kalau ingin membuat menu ramen, ini disarankan untuk membuat telurnya ini sehari sebelumnya. Sekarang telurnya akan saya simpan dulu di dalam kulkas. Oke, untuk keesokan harinya baru saya akan membuat ayam chashu. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Moms. Kita siapkan bawang putih, bawang bombay, dan juga jahe yang kita iris seperti ini. Lalu untuk ayamnya akan kita marinasi dulu dengan garam dan jeruk nipis. Di sini saya menggunakan file dada ayam dan juga paha. Setelah 1 jam, ayamnya akan kita bilas dan cuci bersih 2 hingga 3 kali. Lalu untuk paha ayamnya kita gulung seperti ini. Selanjutnya kita bisa rapatkan dengan toothpick seperti ini ya Moms. Nah, untuk satu paha ayamnya kita gunakan sekitar 2 hingga 3 toothpick. Untuk memastikan paha ayamnya bisa tergulung seperti ini. Nah, untuk paha dan dada ayamnya kita gulung seperti ini. Lalu kita rapatkan dengan toothpick. Cuman untuk dada ayam videonya ke skip ya Moms. Oke, ini paha dan dada ayam yang sudah digulung. Kita akan goreng dengan sedikit minyak sayur, sedikit saja, supaya warnanya lebih kecoklatan ya Moms. Tapi kalau tidak digoreng pun tidak apa-apa. Jangan lupa untuk dibolak-balik, dan kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat.
Lalu pancinya akan segera saya gunakan juga untuk membuat ayam chashu. Saya masukkan air sekitar 1 liter air. Lalu kita masukkan juga bawang putih serta bawang bombay dan jahe yang sudah diiris. Masukkan juga gula pasir, soyu dan juga mirin kikkoman. Dan semua bumbu bahan serta ayamnya. Kita masukkan garam, lalu lada. Masukkan juga kaldu ayam bubuk dan sedikit cuka dapur. Lalu kita masukkan juga ayam. Dan kita siapkan juga daun bawang. Jadi ini praktis juga untuk membuat ayam chashu. Kita tinggal masukkan saja semua bahan. Dan sekarang kita akan tunggu hingga airnya mendidih seperti ini. Kalau udah, pancinya bisa kita tutup. Lalu kita masak hingga ayamnya ini empuk ya mams. Nah ini ayamnya udah empuk, jadi saya akan matikan api. Dan kita akan angkat dan sisihkan. Dan sekarang saya akan membuat sup ramennya. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Untuk bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya moms. Ini ceker ayamnya saya akan rebus untuk menghilangkan bau amisnya, lalu saya tiriskan. Selain ceker ayam, saya gunakan juga tulang serta daging ayam untuk membuat ramen sup. Dan ini kita marinasi dulu dengan garam serta jeruk nipis. Lalu kita aduk-aduk dan kita biarkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam kita akan gunakan cleaver knife atau pisau daging yang bagian ujungnya untuk mencincang kasar daging serta tulangnya. Jadi ini akan kita cincang untuk memastikan tulangnya mudah hancur ya moms. Jadi sup dari tori paitan ramen ini adalah sup kaldu yang sangat creamy karena terbuat dari saripati tulang dan daging ayam yang sudah hancur. Tori paitan ramen sendiri artinya sup kuah putih yang terbuat dari ayam. Nah, ayam yang sudah dicincang kasar seperti ini akan kita bersihkan, kita bilas 2 hingga 3 kali. Dan memastikan kebersihan ayam ini sangat penting karena kita benar-benar akan merebusnya hingga hancur. Jadi persiapan ini sangat penting untuk memastikan agar nanti ramen supnya ini nggak bau ya moms. Ini saya seduh juga dengan air panas. Lalu kita akan rebus juga sebentar untuk menghilangkan bau amis ayam. Kita siapkan air yang sudah mendidih. Kita masukkan ayam yang sudah diseduh. Cukup direbus sebentar saja. Lalu ini akan kita angkat dan segera tiriskan. Oke, kita akan segera membuat sup ramen. Dan kita siapkan panci presto. Dengan air yang sudah mendidih, kita masukkan semuanya mulai dari ayam, tulang, serta ceker. Kita akan masak dulu hingga mendidih. Dan untuk buih-buihnya kita akan buang supaya supnya ini nggak bau ya moms. Nah ini udah mulai mendidih, jadi saya akan matikan dulu api. Lalu ini akan kita gunakan tutup panci prestonya supaya daging ayam, tulang, dan ceker lebih cepat empuk. Oke, sekarang saya akan presto 2 kali masing-masing sekitar setengah jam, jadi total 1 jam presto. Sementara itu kita akan siapkan bumbu-bumbunya yaitu jahe, ini kita iris seperti ini. Selanjutnya bawang putih, cukup kita geprek saja. Sementara untuk bawang bombay, ini kita iris seperti ini ya moms. Kita siapkan juga kol, tapi hanya bonggolnya aja. Jadi kita potong bagian tengahnya aja. Ini akan memberikan rasa manis untuk sup ramennya. Selanjutnya kita akan juga siapkan jamur shiitake sekitar 3 buah. Dan ini kita iris bagian atasnya supaya mengeluarkan aroma dari jamurnya. Untuk tangkainya bisa kita buang.
Sementara untuk ayam dan tulang yang udah kita presto, kita bisa buka dulu tutupnya dan setelah dingin baru kita buka. Dan ini akan kita pindahkan ke dalam panci beserta dengan semua tulang ayam maupun ceker. Kita akan rebus bersama dengan bumbu-bumbunya mulai dari bawang putih, bawang bombay serta kol, jahe dan juga lada. Kita masukkan juga garam. Lalu kaldu ayam bubuk dan juga jamur serta daun bawang. Selanjutnya ini akan kita tunggu hingga mendidih. Kalau udah mendidih saya akan tutup pancinya dan kita akan masak selama 1,5 jam. Selama 1,5 jam kita perlu cek jika airnya sudah mulai menyusut, kita perlu tambahkan lagi air. Jadi sementara itu juga saya akan panaskan air. Dan air yang sudah panas ini akan kita masukkan, lalu kembali kita masak. Nah, kembali kita cek lagi, kalau sudah menyusut, kita masukkan lagi air yang sudah panas. Jadi dalam waktu 1,5 jam ini saya merebus, saya tambahkan sekitar 2 kali air ya Moms. Nah, kalau sudah 1,5 jam, kuahnya sudah mulai sedikit lebih creamy ya Moms. Namun ini baru 50% dan untuk mempercepatnya saya akan matikan api. Lalu ini akan saya saring dulu. Karena saya akan memisahkan tulang dan juga jamur. Untuk jamur serta tulang ini akan kita buang saja. Sementara untuk yang lainnya akan kita blender bersama dengan kaldu. Nah, untuk yang lainnya akan kita cincang kasar seperti ini dengan pisau daging. Kalau sudah tercincang seperti ini, saya akan blender semua dalam 2 kali jalan karena blender tidak muat untuk 1 kali jalan. Sisa-sisa ayam ini kita bagi 2 dan di blender dengan setengah kaldu. Selanjutnya, ini akan kita blender, tapi blendernya jangan terlalu lama atau jangan sampai membuat teksturnya terlalu halus. Dan selanjutnya kita akan saring untuk memisahkan ampas dan kaldunya. Jadi kaldu yang ingin kita hasilkan adalah kaldu yang creamy, tapi bukan kaldu yang kental dan pekat karena ampas ya Moms. Dalam proses penyaringan ini, kita juga bisa memeras seperti memeras santan supaya tidak ada saripati dari ampas yang terbuang. Nah, ini kalau kita blender terlalu lama, kita tidak bisa memisahkan kaldu dan ampasnya. Oke, ini saya melakukan penyaringan yang kedua, jadi sisa-sisa ayam dan sisa kaldu di blender lalu disaring. Oke, ini dia semua kaldunya udah selesai kita saring. Hasilnya kaldunya bersih dan juga creamy. Dan tahap terakhirnya ini akan saya masak hingga mendidih. Setelah mendidih akan timbul buih dan buihnya akan berkumpul seperti ini. Dan kita buang buihnya ya Moms. Dan setelah kaldunya ini bersih dari buih, maka sup ramennya pun udah jadi. Nah, jadi kuahnya ini memang putih dan juga creamy ya Moms. Sekarang saya akan sisihkan dulu dan saya akan membuat minyak ayamnya. Dan ini adalah bahan yang kita butuhkan. Untuk bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Moms. Kita akan siapkan bawang putih. Ini kita iris seperti ini. Selanjutnya daun bawangnya juga akan kita iris. Oke, kita akan membuat minyak ayam dari kulit ayam. Ini cukup kita masak saja tanpa minyak. Nanti kulit ayamnya ini akan mengeluarkan minyak. Tapi kulit ayam yang saya gunakan nggak terlalu banyak, jadi saya tambahkan juga dengan minyak sayur. Ini kita masak saja hingga kulitnya berwarna kecoklatan seperti ini. Dan kalau udah kita bisa masukkan bawang putih serta daun bawang. Selanjutnya tinggal kita masak saja hingga kulitnya berwarna lebih gelap lagi. Kalau udah kita bisa angkat dan saring.
Nah, ini minyak ayamnya udah jadi. Saya sisihkan dulu. Dan sekarang kita juga akan menyiapkan saus ramennya. Bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya moms. Ini cukup mudah, tinggal kita campurkan semua bahannya. Mulai dari soyu, lalu kita masukkan juga kecap asin, serta mirin, dan juga dashi powder. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk saja dan saus ramennya pun udah jadi. Oke, sekarang kita akan menyajikan tori paitan ramen. Untuk ayam chashu-nya kita lepaskan toothpick, lalu ini akan kita iris seperti ini. Lalu kita juga akan siapkan telur ramennya. Nah, ini telur ramen yang sudah kita rendam di dalam plastik ziplock selama 24 jam. Ini kita belah dua dan ramen egg-nya pun sudah ready. Nah, untuk penyajiannya kita akan campurkan saus ramen 2 sendok makan. Kita tambahkan juga 1 hingga 2 sendok makan minyak ayam. Kita aduk hingga tercampur merata. Lalu kita akan masukkan juga mie. Di sini harusnya menggunakan mie Jepang, tapi saya lagi nggak ada, jadi saya gunakan mie telur seperti ini yang sudah direbus hingga matang. Lalu kita tambahkan topping ayam chashu dan juga egg ramen. Dan selanjutnya kita sirami dengan ramen soup. Warnanya putih, teksturnya creamy dan rasanya enak banget. Gak kalah seperti yang ada di restoran Jepang. Selanjutnya ini akan saya taburi juga dengan daun bawang yang sudah dipotong memanjang seperti ini. Dan juga yang sudah saya iris tipis-tipis seperti ini. Kalau misalnya ada jamur kuping hitam, itu juga bisa diiris-iris dan dijadikan topping. Nah, ini dia tori paitan ramen halal yang siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.